Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada pertemuan kali ini tentang materi akhlak. Tema kita kali ini adalah pengantar kuliah akhlak. Bersama saya Budi Jayaputra, STHI, MH. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian terlebih dahulu. Secara bahasa atau lughatan, akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlaq. Adalah bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Berakar dari kata kholaqo yang artinya menciptakan. Seakar dengan kata kholik, yaitu pencipta, makhluk yang diciptakan, dan khalq, yaitu penciptaan. Secara istilah, menurut Profesor Dr. Yonel Ilyas, LCMAG, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga dia tidak akan muncul secara spontan, bila mana diperlukan tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan lebih dulu, serta tidak memerlukan dorongan dari luar. Dengan demikian, teman-teman, kita dapat memahami bahwa akhlak itu adalah sesuatu yang lahir pada diri manusia, yang tidak ada perencanaan, tidak ada disebabkan karena dorongan dari luar, karena ingin dipuji, ingin mendapatkan balasan, atau sesuatu yang dibuat-buat. Jadi akhlak itu sesuatu yang dilakukan secara spontan. Itulah akhlak. Nah, lalu pertanyaannya adalah yang sering muncul, ya, apakah perbedaan antara akhlak dan moral? Nah, nanti dalam materi ini akan kita lihat perbedaannya seperti apa, ya. Nah, sering kali kita dibingungkan, ya, dengan istilah akhlak dan moral itu sama atau tidak. Maka kita bisa lihat, teman-teman, nanti seperti apakah perbedaan akhlak dan moral tersebut. Nah, ini ciri-ciri akhlak, sehingga kita akan bisa membedakan nanti dengan moral seperti apa. Ciri-ciri akhlak adalah tolak ukur baik dan buruknya akhlak adalah Al-Quran dan Sunnah. Berbeda dengan moral. Moral tolak ukurnya adalah kesepakatan yang berlaku di satu tempat. Contoh, ya, misal nih, kalau di dunia Eropa, orang di jalanan, ya, melakukan cipika-cipiku, ya, seperti yang dilakukan oleh para turis, mungkin biasa, normal-normal saja. Tapi kalau di Indonesia melihat yang seperti itu, kalau ketemu orang kok pelukan cipika-cipiku, apalagi bukan keluarganya, ya, orang risih lihatnya. Coba aja teman-teman, kalau ada yang berani melakukan itu, ketemu orang, ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Eropa, ya, atau orang Barat, tentunya kita merasa risih. Kenapa? Bagi orang Indonesia yang termasuk wilayah timur ini, itu sesuatu yang tidak pantas dan tidak wajar. Maka tolak ukurnya adalah kesepakatan di suatu tempat. Sedangkan akhlak tolak ukurnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dalam Al-Quran dan As-Sunnah melarang, berarti itu tidak boleh. Ya, nah, itu seperti itu. Yang kedua, akhlak itu cirinya berlaku universal. Apa itu universal? Universal itu berarti berlaku secara umum, dimanapun, kapanpun, ya, sama. Maka bisa kita pastikan seorang muslim di belahan dunia manapun, ya, dia berada, maka perilakunya, akhlaknya itu sama, ya. Contoh, akhlak kepada orang tua.
Mau orang Indonesia, mau orang Eropa, mau orang Arab, ya, semua sama. Karena tolak ukurnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya dalam Al-Quran dilarang membentak orang tua, durhaka kepada orang tua, maka orang Islam dimanapun, belahan dunia manapun, mesti sama. Ya, tapi kalau moral berbeda-beda. Ya, ada di satu tempat, misalnya contoh nih saya lihat, ya, dalam Islam harus ada berbakti kepada orang tua, akhlak kepada orang tua. Di Eropa itu biasa, ketika orang tuanya sudah lanjut usia, maka orang tua tadi dititipkan ke panti jompo. Tapi di Indonesia, kalau anaknya masih ada, terus orang tuanya masih ada kok dititipkan di panti jompo, itu dianggap sesuatu yang kurang pas. Tapi kalau di belahan dunia lain, ya di Eropa itu biasa, karena anak-anaknya sibuk semua, karena kesibukan hidup di Eropa itu besar sekali. Di India, ketika keluarga itu tidak mampu mengurus orang tuanya, ada kebudayaan, ya, teman-teman bisa cek itu di YouTube, ada kebudayaan yang mana keluarga itu sepakat untuk mengakhiri hidup orang tuanya. Karena faktor mungkin orang tuanya sakit, sudah tua renta, keluarganya tidak bisa ngurus, dan lain sebagainya. Bahkan ada untuk mengambil alih hartanya. Bagaimana caranya? Macam-macam. Yang biasanya dilakukan adalah memandikan orang tuanya dengan minyak, lalu setiap hari hanya dikasih makanan sedikit, ya, diberi minuman dari air kelapa yang tua, itu seperti itu sampai meninggal. Bahkan ada yang sadis sekali, diminumi air susu secara terus-menerus dengan hidung tertutup. Bagi mereka itu tidak masalah. Tapi coba kalau itu dilakukan di Indonesia, itu pembunuhan dan anak durhaka. Nah, yang ketiga, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi akhlak ini karena sumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan moral itu belum tentu. Ya, seperti tadi, ya, di India, di dunia barat atau Eropa, menitipkan orang tua ke panti jompo, melakukan pembunuhan berencana dengan kesepakatan keluarga, seperti di India. Itu kan secara moral gimana ya? Mungkin bagi mereka bagus, tapi bagi orang Indonesia itu tidak berakhlak sama sekali, mungkin tidak sesuai dengan moral orang Indonesia. Nah, ini adalah ciri-ciri akhlak, dan bedanya akhlak itu dengan moral. Yang keempat, akhlak dapat dijadikan parameter keimanan seseorang. Orang yang akhlaknya bagus, mesti imannya bagus. Maka teman-teman hati-hati. Jika perilaku teman-teman akhlaknya buruk, orang bisa menilai, mesti keimanannya juga buruk. Karena Nabi bersabda, ya, diutus apa? Ana bu'istu makarimal akhlak. Aku diutus untuk apa? Meningkatkan, memuliakan akhlak, memperbaiki akhlak. Ya. Salah satu bentuk keimanan kita adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi dan rasul. Maka dipastikan bagi orang yang akhlaknya buruk, keimanannya pun buruk. Nah, ini menarik sekali teman-teman ya. Yang kelima, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Sampai detik ini, ya, akhlak seorang muslim itu tidak ada secara keilmuan terbukti buruk dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman, ya, apalagi perkembangan ilmu pengetahuan. Apa yang dilakukan oleh muslim, ya, dalam kehidupan sehari-hari yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itu hasilnya bagus dan sesuai. Ya, contoh akhlak kepada Allah, sholat misalnya, itu adalah bentuk akhlak kepada Allah. Apa? Secara perkembangan ilmu pengetahuan, sholat itu baik untuk kesehatan, ya, dan lain-lain. Oke, baik, kita lanjutkan materinya. Ruang lingkup pembahasan akhlak sekarang. Dari segi sifatnya ada dua akhlak itu. Pertama akhlak karimah,
Dan yang kedua adalah akhlak mazmumah. Akhlak karimah adalah akhlak yang mulia. Mazmumah adalah akhlak yang tercela. Dari segi dampak atau praktisnya ada dua. Akhlak terhadap sang kholik atau Allah, dan akhlak terhadap makhluk atau ciptaan Allah. Akhlak terhadap makhluk terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah akhlak terhadap Rasulullah. Bagaimana perilaku kita terhadap Rasulullah? Ingat ya, akhlak itu tadi adalah sesuatu yang muncul secara spontan ya dalam diri manusia. Nah, untuk mengetahui akhlak kepada Rasulullah ini tentunya kita harus membaca Al-Quran dan hadis. Misalnya dalam Al-Quran, janganlah kalian meninggikan suara ketika bersama Rasulullah berbicara. Nah, tentunya saat itu adalah kita ketemu dengan Rasul. Kalau sekarang mungkin kita tidak. Ya. Akhlak kepada Rasul seperti apa? Misalnya mematuhi perintahnya, mencontoh perilakunya. Nah, ini akan kita bahas secara utuh nanti di bab tersendiri. Kedua adalah akhlak terhadap diri sendiri. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap dirinya? Misalnya, contoh, akhlak terhadap diri sendiri itu adalah meningkatkan kualitas diri. Ya, kalau teman-teman yang belajar, kualitas ya intelektualnya ditingkatkan, ya. Diri harus bersih, ya. Kemudian akhlaknya dikenal baik, pergaulan dan lain sebagainya. Akhlak terhadap keluarga, bagaimana sikap seorang muslim terhadap keluarganya? Ya, jangan sampai keluarga seperti musuh. Nah, itu salah. Tapi bagaimana sikap dia terhadap keluarganya, saudara-saudaranya, ya, keponakannya, ya, itu seperti itu. Kemudian akhlak terhadap masyarakat, ini penting juga karena seorang muslim itu, ya, seharusnya dimanapun dia berada membawa sebuah perubahan, ya, sampai dikatakan oleh Rasulullah, khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat. Ya, tentunya tidak mungkin orang itu bisa bermanfaat kalau tidak punya kualitas dalam dirinya, ya, atau keahlian yang bermanfaat. Ini berkaitan juga dengan akhlak terhadap diri sendiri. Nah, di masyarakat bagaimana sikap orang itu? Ya, tenggang rasa, toleransi, saling membantu, menolong, ya, dan lain sebagainya. Kemudian akhlak terhadap negara. Sebagai seorang warga negara, kita punya kepribadian yang baik, patuh kepada undang-undang, ya, patuh kepada instruksi, patuh terhadap kewajiban, meninggalkan apa yang dilarang oleh negara. Nah, ini akhlak, ya. Kemudian akhlak terhadap alam semesta. Nah, kita sebagai manusia juga terhadap alam semesta ini punya kewajiban untuk bisa memelihara dengan baik, termasuk buang sampah sembarangan. Itu bukan akhlak seorang muslim. Ini keanehan kita terkadang, ya, kita mengambil sesuatu, misalnya daun di jalan diambil, cuman dipetik lalu dibuang, duduk-duduk cuma nyabutin rumput, ya. Nah, itu seperti itu aja. Terus cuma dibuang, bunga cuma dipetik-petik, kelopaknya iya tidak, iya tidak, iya tidak, itu kan mubazir. Tapi akhlak kepada alam semesta bagaimana merawat alam semesta itu dengan baik. Nah, kalau kita lihat tadi teman-teman, akhlak tadi sampai 6, ya, kepada makhluk ini sungguh luar biasa, ya. Sungguh luar biasa sekali. Sehingga seorang muslim itu dimanapun dia berada tentunya akan disukai orang. Tidak ada image yang buruk ketika orang sudah betul-betul hidup bersama seorang muslim. Maka di dunia barat itu, meskipun banyak orang yang terkena Islamophobia, yang dia itu tidak suka dengan Islam, takut dengan orang Islam, ketika dia sudah bergaul, itu biasanya mereka jadi mu'alaf. Atau minimal mereka merasakan indahnya hidup bersama muslim.
dan mereka akan menjadi pembela-pembela muslim. Kenapa? Karena informasi yang mereka dapatkan tentang muslim itu berbeda jauh dengan kondisi ketika mereka bergaul dengan muslim. Ini banyak kejadian di dunia barat, ya. Nah, oleh karena itu mari kita akhlak pada makhluk tadi bisa kita buat baik. Nah, ada sebuah pertanyaan. Mengapa manusia membutuhkan akhlak? Nah, ini menarik. Kenapa tidak moral, ya? Oke, kalau tidak moral, tentu jawabannya karena moral itu berbeda-beda satu tempat dengan tempat yang lain. Sedangkan akhlak tidak berlaku secara universal. Ya, sebagaimana ciri-ciri akhlak itu. Oke, bisa teman-teman perhatikan kisah di bawah ini yang akan saya sampaikan. Suatu ketika sang guru marah atas pemberian hadiah muridnya. Lalu kemudian ia berdiri dan berkata kepada murid-muridnya, jika kita diberi hadiah dari orang lain, yang mana hadiah itu membuat kita jengkel, lalu kemudian kita menolak hadiah tersebut, maka milik siapakah hadiah itu sekarang? Salah seorang murid, sang guru menjawab, hadiah tersebut akan kembali kepada pemberinya. Lalu sang guru kembali berbicara, begitulah ibarat perbuatan buruk. Jika kita berbuat buruk kepada orang lain, lalu kemudian orang lain tersebut tidak dapat menerimanya, maka sesungguhnya keburukan itu akan kembali pada pelakunya. Semakin banyak keburukan yang dilakukan, maka semakin banyak pula keburukan yang akan kembali pada dirinya. Nah, teman-teman sekalian, ya, itulah akhlak. Akhlak adalah sesuatu yang keluar dari diri kita secara spontanitas, yang tidak direncanakan, karena dia adalah bagian dari diri kita. Apabila kita melakukan sesuatu, maka sesuatu itu akan kembali kepada kita. Hati-hati dengan akhlak kita. Kalau dia baik, akan mendatangkan kebaikan. Kalau dia buruk, akan mendatangkan keburukan. Semakin banyak akhlak yang kita keluarkan adalah akhlak mazmumah, akhlak yang buruk, maka akan kembali juga kepada kita. Maka terkadang kita itu mendapatkan sesuatu yang buruk bukan karena orang lain, terkadang karena diri kita sendiri. Ya. Contoh, ya, ada orang yang merasa tidak pernah berlaku buruk kepada manusia, tapi dia mendapatkan keburukan-keburukan pada dirinya. Ya, sehingga dia bertanya, apa yang telah aku lakukan kok bisa merasakan seperti ini? Padahal aku tidak pernah berbuat jahat kepada orang lain. Mungkin dia lupa. Nah, ini kejadian, ya. Dia pernah buang air kecil di bawah tempat orang yang biasa duduk. Contohnya halte, tempat menunggu bus. Dia pipis di sana. Karena pipisnya itu, ya, dia buang hajat di sana, orang yang mau duduk di sana merasakan bau yang tidak sedap. Dan akhirnya orang tersebut bergumam, semoga orang ini celaka. Nah, maka perkataan orang tadi itu menjadi doa. Sedangkan doa orang yang merasa terzalimi itu adalah makbul. Maka penting bagi kita memiliki akhlak yang baik, termasuk akhlak kepada alam semesta, yaitu akhlak kepada lingkungan juga. Maka hati-hati terkait dengan akhlak. Termasuk teman-teman misalnya diberi tugas nih, diberi tugas untuk meresume. Tapi apa yang teman-teman lakukan? Teman mencontek resume teman yang lain, atau teman menggunakan aplikasi, ya, tulisan, ya, seperti diketik, ngambil copy paste dari materi orang, lalu menggunakan aplikasi seperti tulisan tangan. Itu kan tidak berakhlak namanya, karena jujur juga bagian dari akhlak. Maka apa yang teman-teman lakukan tadi seolah-olah teman-teman akan mendapatkan nilai yang baik, tapi coba lihat, kenapa saya sudah belajar akhlak tetapi kok tidak berakhlak? Ya karena teman-teman mengawalnya dari suatu akhlak mazmumah, akhlak yang buruk. Ini berkaitan dengan akhlak terhadap diri sendiri. Nah, ini penting teman-teman ya. Jadi tidak ada di dunia ini yang kita dapatkan
ya kecuali karena perbuatan kita sendiri. Nah, maka hati-hati dalam bertingkah laku. Nah, ini ada sebuah ayat firman Allah surat Al-An'am ayat 160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya 10 kali lipat amalannya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Surah Al-An'am, surat nomor 6, ayat 160. Jadi ayat ini telah memberikan kepada kita sebuah informasi bahwa kalau kita melakukan kebaikan, akan Allah ganjar 10 kali lipat. Sedangkan di ayat yang lain sampai 700 kali lipat. Jadi suatu yang luar biasa. Orang yang memiliki akhlak yang baik tentunya akan banyak melakukan kebaikan, dan tentunya pula dia akan mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan yang membuat dirinya semakin luar biasa, mendapatkan keberkahan hidup, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Tetapi Allah sungguh luar biasa pula dan maha suci, Allah yang maha baik. Ketika ada orang melakukan perbuatan buruk, dalam ayat ini dikatakan hanya dibalas sesuai dengan kejahatannya. Artinya, apa yang teman-teman lakukan, kita semua lakukan ini, akan mendapatkan balasannya, baik maupun buruk. Oleh karena itu, marilah kita memiliki akhlak karimah, akhlak yang mulia, baik terhadap Allah Sang Pencipta, akhlak kepada Rasul, ya, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada manusia sekitarnya, lingkungan, keluarga, ya, dimanapun kita berada. Nah, oleh karena itu, mari mulai sekarang kita semua introspeksi diri, mana akhlak kita yang mazmumah, yang buruk, mana akhlak kita yang baik. Yang mazmumah, yang buruk tadi kita perbaiki sehingga menjadi al-karimah, menjadikan hidup kita lebih berkah. Nah, teman-teman sekalian, ya, demikian materi perkuliahan kita terkait dengan pengantar kuliah akhlak. Betapa pentingnya akhlak itu bagi kita semua. Maka yang membedakan antara muslim dan non-muslim adalah makarimal akhlak, akhlak yang mulia, yang tuntunannya sumbernya berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan pernah tergoda dengan moral atau perilaku yang ada di satu tempat, kalau itu memang tidak sesuai dengan akhlak Islami. Semoga kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, yang memiliki akhlak yang luar biasa, sehingga menjadi apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah SWT. Dan teman-teman semua, jangan lupa ya memperhatikan video ini dengan baik. Ya, jika di awal tadi kurang konsentrasi, dan buatlah resume dengan baik dengan mengedepankan akhlak terhadap diri sendiri dan akhlak pada Allah serta akhlak kepada yang lainnya. Semoga berkah dan sukses selalu, berakhir ke jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.